ilmu kajian ilmu musik. Oke, jenius. Yes, cara Alkitab. Oke. Jenius. Yes, cara dunia. No way. Cara dunia no way. Saudara, saya dapat ya ini motor. Waktu naik motor tiba-tiba ada nyanyian itu dalam wah ya asik ini. No way itu apa tuh artinya? Jangan-jangan cuma slogan aja. Di rumah saya buka kamus no way artinya tidak sama sekali. Wah, gede no way ya. Ya, oke saudara. Kalau mau seimbang otak kanan dan otak kiri, caranya gampang. Salah satunya adalah dengan belajar musik. Semua instrumen musik menggunakan dua tangan, kecuali maracas satu tangan. Tapi maracas ada dipukulkan di tangan yang lain. Tapi alat musik yang lain selain maracas dua tangan. Piano, gitar, biola, ketikung pun dua tangan, kendang dua tangan. Orang main gamelan dua tangan, semua dua tangan. Ya saudara. Tangan kanan diberita otak kiri, tangan kiri diberita otak kanan. Jadi kalau main semuanya, otak kanan kirinya seimbang. Biola walaupun kanan kiri main semua lebih dominan di otak kanan. Karena apa? Biola itu gak ada fretnya kayak gitar tuh saudara, gak ada fretnya. Jadi harus lepasin itunya, jarinya itu telinganya harus menangkap ini tuh kurang sedikit itu nadanya gak pas, dia harus lepaskan. Lah untuk lepaskan nadanya segini-segini itu gak ada logikanya. Itu pakai otak kanan, pakai perasaan, feeling. Nyanyi itu otak kanan. Jadi kalau di sekolah sibuk dengan IPA, dengan fisika, matematika untuk menyeimbangkannya, les kan dia nyanyi, les sama saya juga boleh jauh ya, Madiun. Oke, lalu drum. Drum ini tangan kanan gerak, tangan kiri gerak, kaki kanan gerak, kaki kiri gerak. Walaupun otak kanan kirinya seimbang, dia juga dominan otak kecil yang mengatur gerak saudara, cerebellum. Nah itu yang kayak kembang. Nah itu akan kuat otak yang mengatur gerak. Anak yang usil aja, les ada. Nanti kan usilnya tersalur di drumnya. Piano. Piano ini otak kanan otak kirinya seimbang karena pakai tangan kanan tangan kiri. Memang pakai pedal, tapi nggak terlalu gerakan pedal ini nggak terlalu dominan. Senam otak tidak akan berhasil bila hanya sebagai penghias acara atau aksesoris acara. Memang orang dunia itu pakai senam otak cuma sebagai penghias aksesoris. Kenapa? Biar kesannya itu otak kanan otak kiri seimbang. Nanti di rumah suruh latih lagi nggak senam otaknya? Kan dilatih yang pikiran bawasannya terus. Di dalam latihan itu memang gambar otak kiri gambar binatang rumah aneh loh saudara, rumah aneh loh. Sebenarnya otak nggak semudah itu. Sebenarnya otak itu ada bukunya tebal segini loh saudara. Brain apa gitu namanya lupa saya. Itu hasil tiap hari. Itu baru bisa kanan kiri seimbang. Tapi kalau menurut saya nggak menyenangkan sama otak itu. Di musik kan ada suaranya bisa didengarkan. Nyanyi, gambar, melukis, ya itu menurut saya akan lebih. Kalau cuma sebagai aksesoris saja nggak ada gunanya saudara. Cuma 2 hari atau 5 hari atau 10 hari nggak ada gunanya. Nah, ada musik pengantar hipnotis audio. Kan ada musiknya saudara. Musiknya itu berbahaya nggak? Musiknya itu netral. Musik itu netral saudara. Musik itu kan mengandung irama, melodi, birama, akord dan sebagainya. Yang membuat nggak netral sebuah musik itu apa? Syairnya. Misalnya, aku ingin menyusul pacarku yang udah mati, roh bunuh diri. Syairnya. Nah, tapi kalau musik pengantar hipnotis audio itu netral, dari segi musiknya netral. Suara instrumental apa terus ada orang ngomong. Omongannya itu saudara. Bedanya apa sama musik? Kalau kakak kayak beliau 12 kali, nggak ada bedanya, sama. Gelombang alfa. Musiknya ini adalah gelombang alfa, sehingga waktu anak-anak dengar musik itu mereka rileks. Pada saat rileks itu
Sehingga apapun yang diomongkan orang yang di tab itu suruh bayangkan matahari itu langsung masuk pikiran bawah sadarnya. Matahari ini betul-betul masuk. Nah, si sugesti positif melalui hipnosis hanya menumpuki tidak takut sampai ke akar. Ada yang bisa sih, wah hebat dong anakku sekarang ikut aktivasi itu cara dunia. Hebatnya apa? Sekarang jadi anak penurut. Aku ngomong apa aja menurut. Karena apa saudara? Pada saat di hipnosis audio tuh diberi sugesti positif bahwa kamu nanti nurut sama mama, kamu nanti apapun yang kata papa kamu nurut dan sebagainya. Itu kelihatannya dalam tanda kutip bagus, tetapi itu tidak mencabut sampai ke akar sama seperti seorang anak yang bertobat dalam sebuah KKR anak-anak. KKR anak-anak, siapa anak-anak yang sudah bertobat tidak membantah lagi sama mama, mau taat sama papa-mama. Pada saat dia maju ke bertobat, itu kebiasaan dia yang membangkang orang-orang jatuh sampai ke akar-akarnya, sembuh total. Lalu lewat proses, tapi pada saat dia sembuh itu nggak akan kembali lagi. Tapi kalau hipnosis audio ditumpuki, dia nggak bertobat, kebiasaannya yang lama membangkang orang-orang tetap ada, ditumpuki sugesti yang baru. Tapi yang lama itu tidak hilang, tidak. Tetap ada di pikiran bawah sadarnya suatu saat bisa muncul kembali ke permukaan, ya saudara. Hati-hati. Jangan, kan di TV banyak tayangan-tayangan hipnosis. Misalnya, orang hipnosis ditanyain, kamu ya, kamu kok bisa cewek yang cantik ini kok bisa senang pada kamu tuh jelek? Dulu aku pergi ke dokter, no. Cewek ini tak suruh melihat aku tuh sebagaikan dia pedilog. Loh isa loh saudara. Dokter itu membuat si cewek ini kesel-kesel karena si cowok yang jelek itu seperti yang bilang. Lalu sama si hipnoterapi itu diberi sugesti positif. Kalau dokter itu gak baik, mainkan sampai dokter lagi ya. Seolah-olah bagus gak nasihatnya? Bagus, tapi orang itu bertobat gak? Gak bertobat. Setelah hipnotisnya selesai, dia bertobat lagi gak? Enggak. Benar-benar dia seolah-olah bertobat, tapi gak ada bertobat. Bahaya. Terus terapi gelombang otak. Ini alatnya untuk buat terapi gelombang otak. Terapi gelombang otak adalah menggunakan suara-suara yang untuk menterapi otak. Nah, terapi gelombang otak itu ada dua macam saudara, yaitu